berikutnya ketika di dalam kitab Matius Yesus berkata, jika tanganmu menyesatkanmu atau membuat duduk berdosa, maka potonglah tanganmu. Lebih baik kau tidak memiliki organ tubuh masuk dalam kerajaan surga daripada seluruh tubuhmu itu tersesatkan. Kalau memang Yesus tahu dia mati untuk menebus dosa, buat apa dia mengatakan potong tanganmu kalau berdosa, potong kakimu kalau berdosa? Buat apa? Kan kasihan Pak orang yang sudah sempat memotong tangannya Pak. Ujung-ujungnya nanti kalau dia mati ditebus dosanya. Itu kan interpretasi Anda ya. Tidak, memang nyata datanya seperti itu. Kan datanya seperti itu, dia berkata begitu. Itu kan hukum Yahudi ketika dia sedang memberi pengajaran kepada mereka. Tetapi poinnya bukan itu yang dia sudah datang untuk ini, bukan itu apa, perlu melihat tafsir dulu pengajaran itu dimaksudkan untuk apa. Tetapi tadi sudah jelas yang di Ibrani itu Kristus datang satu kali dan satu kali akan datang sebagai hakim. Dan orang yang percaya menantikan kedatangan dia itu orang-orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang yang nggak percaya nggak akan menantikan kedatangan dia, nggak ada. Iya Pak. Iya, datanya di mana Pak? Yang barusan Bapak sampaikan tadi datanya di mana? Sorry Pak. Saya ada rapat jam 12, jam 12. Nah, saya perlu persiapan, nanti lain waktu kita ketemu lagi. Ya oke lah, oke siap. Oke, sudah 1 jam saya kurang lebih dengan Mbak Nora tadi. Ya, ayo. Ya, selamat Pak. siap. Ya, makasih banyak ya waktunya Pak Ken ya. Sama-sama Pak. Oke, kita naikkan ada Pasaribu. Ya, sepertilah sudah kejebak kan, kesudutkan, nggak bisa lagi lari kemana-mana. Oke, Pasaribu. Halo. Jadi konsep penebusan dosa itu hanya mimpi dan angan-angan mereka saja, itu nggak pernah keluar dari narasinya Yesus. Dalam Matius 16, Matius 18, Matius 19, Yesus mengajarkan pertobatan. Bahkan dia memberikan perumpamaan dengan anak kecil. Jika kamu tidak bisa menyucikan dirimu seperti anak kecil ini, maka kamu tidak sampai ke dalam kerajaan Allah. Gitu loh. Seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya, kan dia katakan tidak menanggung dosa anaknya. Masing-masing itu menanggung dosa masing-masing. Kalau memanglah benar ada penebusan dosa itu, buat apa dia mengatakan seperti itu? Yesus mengajarkan konsep pengampunan dosa, pertobatan. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Kan begitu narasinya. Cuman teman-teman Kristen ini terlalu memaksakan doktrin dan dogmanya dibawa ke gereja, ke meja diskusi gitu loh. Ketika kita mintakan data, ya data yang diberikan itu nggak nyambung dengan konteks pembahasan kita. Oke, Arkon Hutapea, Arkon, Domasri, narasimu sampahmu tidak akan mengubah iman kami kalau Yesus tetap Tuhan bagi kami. Ya, silakan. Gak ada yang melarang kalian untuk menuhankan Yesus, silahkan. Gitu loh. Kami umat Islam tidak pernah melarang kalian untuk menuhankan Yesus, silahkan. Siapapun mau kau tuhankan, silahkan. Tapi yang gak terima kalau kalian menuhankan Yesus itu sendiri. Yesus yang gak mau, Yesus yang gak terima kalau kalian tuhankan dia. Jelas tertulis dalam Matius 7 nomor 21-23. Pada hari terakhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, bermujizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, menyala kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, kata Yesus. Kau panggil Yesus Tuhan, pembuat kejahatan. Bernubuat dengan nama dia, Yesus tak mengenal kalian. Bermujizat dengan nama dia, Yesus tidak mengenal kalian. Ketika kalian usir setan dengan nama Yesus, kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku. Diusir. Jadi teman-teman, kalian salah paham. Bukan kami yang gak terima, bukan kami yang menolak, bukan kami yang protes ketika kalian panggil Yesus Tuhan. Yesus sendiri yang protes. Dia katakan dia manggil dia Tuhan, itu membuat kejahatan. Harus kalian pahami itu teman-teman ya. Ya silakan kalian menuhankan Yesus, tapi ingat konsekuensinya. Ingat kata Yesus, pada hari terakhir.
Nanti di akhir zaman kalian akan diusir oleh dia. Diusir oleh Yesus, disangkal oleh Yesus. Aku nggak kenal kalian. Bukan fisik kalian yang tidak dikenal Yesus, bukan wajah kalian yang tidak dikenal Yesus. Gitu loh, bukan. Tapi apa? Sifat kalian yang tidak dikenal Yesus. Yesus tidak kenal ibadah kalian. Yesus tidak kenal ritual perkawinan kalian. Yesus tidak mengenal sakramen penguburan kalian. Yesus tidak mengenal penyembahan kalian. Yesus tidak mengenal puji-pujian kalian. Yesus tidak mengenal nubuatan kalian. Yesus tidak mengenal mukjizatnya kalian. Semua yang ada pada kalian Yesus tidak mengenal. Kenapa Yesus tidak mengenal? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tunjukkan datanya. Kapan Yesus mengajarkan tata cara beribadah? Kapan? Kapan Yesus mengajarkan tata cara beribadah kepada orang-orang Kristen? Kapan Yesus mengajarkan waktu beribadah kepada teman-teman Kristen? Kapan Yesus mengajarkan tata cara pernikahan atau perkawinan di dalam kekristenan? Kapan Yesus pernah mengajarkan, mencontohkan tata cara penguburan manusia bagi kekristenan? Kapan? Mana datanya? Nah, karena Yesus tidak pernah mengajarkan, makanya dia mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Gitu loh, terima konsekuensinya. Kalau kalian terima dengan konsekuensi, silahkan. Nggak ada yang melarang kalian. Silahkan. Kita bertoleransi. Silahkan kalian tuhankan Yesus, itu hak kalian, gitu loh. Dan kita tidak bisa melarang kan, karena apa? Negara ini membolehkan kalian, membebaskan kalian untuk itu, gitu loh. Oke, kita naikkan lagi. Efata. Teman-teman dibantu di titik layarnya, teman-teman ya. Di titik layarnya, absen-absennya. Oke, Efata. Ya, selamat pagi Bang Per. Ya, pagi. Islam Kristen, Efata. Puji Tuhan Kristen. Iya, Protestan, Katolik. Doubling suaranya, Efata. Ada suara lain selain suaramu di situ. Iya, Protestan. Ya, oke. Silakan on cam, Efata. Kalau mau diskusi atau bertanya ke Bang Faruknya, silakan. Nggak sama nanti dengan anak Batak. Sebentar diskusi dengan Yusuf Pei. Nggak, kasusnya kenapa Kristen takut on cam? Karena sama kasusnya dengan anak Batak. Lagi diskusi dengan Yusuf Pei, kepung. Kalau Iya, halal darahnya, itulah kalian tidak ada jujurnya. Kenapa? Kalau kita kan diskusi bukan on caman. Nabi kau saja tidak ada fotonya. Nggak, Nabi kau saja tidak ada fotonya. Nah, kalau kalian berani jamin, tidak kayak Yusuf Pei kalau dikala berdebat, kepung, di mana alamatnya? Halal Akbar, halal darahnya. Itu yang kalian lakukan. Dengarkan abangnya Dinda. Yang pertama ya, kalau kamu masih takut untuk berdiskusi, sebaiknya jangan diskusi. Nggak ada yang memaksa. Bukan takut, karena ketika sabar dulu, gantian kita ngomongnya. Yang kedua, bukankah Yesus berkata, ya, syarat mengikuti dia, kau harus siap pikul salib, bahkan siap mati. Kenapa kau takut digeruduk? Mati aja harus siap, kata Yesus kok. Cuman, ya, tapi kan pakai hikmat. Kita ada di negara yang tidak adil. Orang tidak ibadah. ada dikatakan Yesus. Contohnya ada Batak itu. Sebentar diskusi dengan Yusuf Pei. Inilah buktinya. Kepung, halal darahnya. Yusuf Pei tidak dipanggil di pengadilan. Anak Batak disalahkan. Tidak ada yang berani menjadi pengikut Yesus. Karena apa? Jangankan mati, digeruduk aja kalian masih takut. Kan gitu. Maka nggak layak kalian jadi pengikut. Ya kalau masalah pemberitaan firman sampai dimanapun sama dengan Rasul Paul Petrus. Mati pun dia rela disalibkan. Tapi tetap kalian kan tidak keadilan. Makanya Tuhan katanya kamu diberikan hikmat. Saya mau diskusi kalau tidak on cam. Silakan Anda on cam. Ya kalau adil kalian. Kalau adil kayak Yusuf Pei, kepung, Allah Akbar, halal darahnya. Gimana kalian itu terapkan? Karena memang dia ada Toba 31, Toba 69. Penggal kepalanya kafir. Ini bukti ketiga teman-teman ya, bahwasanya mereka ini bukanlah pengikut Yesus, bukanlah orang percaya kepada Yesus. Dia berbicara tentang keadilan. Sementara kalau dia mengikuti literasi perkataan Yesus, tunggu Yesus datang ke dunia ini baru keadilan itu ada. Tapi Yesus belum datang nih. Ini kan kita bicara
kita bicara di dunia ini Pak, yang kalian lakukan yang tidak benar. Ini kita bicara di negara Indonesia. Kalian kepung gereja, kalian bubarkan orang ibadah. Tidak dilegang ketika kami berbicara, satu saja kata kami berbicara, kayak Yusuf PI dengan anak Batak kepung. Halal darahnya 300 orang kepung rumahnya anak Batak. Yusuf PI tidak pernah dipanggil di pengadilan. Masa ada pengadilan demikian? Tidak, mau diskusi tidak, mau diskusi tidak. Ya diskusi, tapi tidak Ya open silakan cam. on cam. Ya, Saya tidak mau on cam. Jadi Indah ya. Ya, begitu. Begitu. Jadi jangan ditanggapi seperti itu teman-teman ya. Jangan emosi kita mendengar tanggapan seperti itu. Gitu loh. Dia berkata kita pengecut tapi dia sendiri tidak berani untuk on cam. Gitu loh. Kalau memang takut jangan diskusi. Tidak ada yang memaksakan kalian untuk diskusi di sini, gitu loh. Kalau kau bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang ada padamu, kenapa kau takut untuk on cam? Banyak yang on cam nggak ditangkap, Oki on cam nggak ditangkap, gitu loh. Siapa lagi? Apalagi Kristen yang on cam, banyak yang nggak ditangkap, gitu loh. Jangan berkamuflase. Takut bilang aja takut, gitu loh. Oke, violins. Halo, Ya Islam Kristen, violins. kebetulan Kristen nih. Oh, berarti Anda Kristen karena kebetulan, bukan karena keyakinan. Kebetulan emang Kristen, terus kenapa Pak? Enggak, maksud saya gini, ternyata Anda jadi Kristen itu karena kebetulan, bukan karena keyakinan. Kebetulan dan keyakinan saya juga emang saya Kristen. Aduh, aja kita. Enggak, Ya, silakan mau diskusi. Mau bilang gini aja. Udah tua, kenapa masih sibuk bahasin agama gitu? Kenapa nggak mikirin umur? Ada rupanya larangan di negara ini untuk berbicara tentang agama. Karena kalau dilihat-lihat, kalau agama kalian yang dibahas, kalian nggak terima. Tapi kalau bahas agama Kristen, kalian semangat banget jelekinnya. Enggak. Bukan kami lagi nggak terima, bahkan Tuhan kami Allah di dalam Al-Quran sudah memberikan tantangan untuk dibahas dia. Silakan kata Allah. Jika kamu memiliki keraguan tentang Al-Quran ini, jika kamu mendapati kesalahan terhadap Al-Quran ini, silakan kata Allah. Bahkan Allah menantang, kalau kau punya keraguan tentang Al-Quran ini, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 23, buatlah satu surah semisalnya. Kalau kau ragu Quran ini datang daripada aku, kata Allah, buat satu surah semisalnya. Gitu loh. Oke. Silakan, cuman masalahnya ketika kalian berbicara tentang tentang Islam, ketika kalian berbicara tentang Al-Qur'an, kalian nggak punya disiplin ilmu. Itu yang membuat kalian ya terjerat oleh hukum. Nggak bisa kalian pungkiri, nggak bisa dipungkiri. Sabar dulu violence ya. Sabar dulu. Jangan kalian samakan kitab suci kami dengan Bible kalian. Kitab suci kami ya dari 1500 tahun yang lalu ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini eksis dengan original teksnya yaitu bahasa Arab. Karena original teksnya bahasa Arab, maka orang-orang yang mau memahaminya itu harus belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Di mana kaidah-kaidah bahasa Arab itu ya adalah sebuah disiplin ilmu atau beberapa disiplin ilmu untuk memahami maksud yang disampaikan di dalam Al-Qur'an kami. Kami tidak berdasarkan terjemahan. Sementara kitab kalian itu kan dari dulu sampai detik ini itu kan hanya terjemahan saja. Ya nggak perlu disiplin ilmu, kami cukup membacakan kepada kalian karena memang berbahasa Indonesia. Gitu loh. Cuman masalahnya kalian hadirkan lagi terjemahan di atas terjemahan. Itu menjadi masalah. Udah Bang. Ini kan Silakan. kitab kami. Kenapa? Ini kan kitab-kitab kami. Mau terjemahan pun, mau nggak terjemahan pun, itu urusannya sama kalian apa? Kenapa sampai harus sibuk ngebahas ini itu gitu loh? Kitab-kitab kami yang beribadah kami terima, kami nggak sibuk. Kenapa kalian yang harus komplain kalian begini-begini ngurusin kitab kami sampai kalian harus baca-baca semua kitab kami? Masalahnya di dalam terjemahan kitab kalian ada nama Tuhan kami. Tuhan yang siapa? Kalian hinakan di situ. Tuhan siapa? Kami hina. Oke, kata Allah di dalam terjemahan kalian. Emang ada di situ dihina. Tuhan kalian tuh ada dihina di Alkitab. Nah, ketika di dalam Bible kalian katakan Allah punya anak. Sementara dalam surah Al-Ikhlas, ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan.
Lam yalid wa lam yulad. Dari mana kalian dapat dalam terjemahan Bible kalian itu kata Allah? Dari mana kalian dapat? Allah itu Allah kalian gitu loh Pak. Emang Allah itu Ya, Allah. saya tahu, kita buktikan. Kita buktikan dengan saya bertanya, kalian dapat dari mana kata Allah itu? Sebenarnya gini. Agama yang di luar itu agama mana sih? Agama Kristen tahu. Kalian tuh agama terakhir Sejak loh muncul di kapan dunia Kristen ini. duluan? Aduh. Sejak kapan Kristen? Sejak duluan? kapan Agama Kristen? yang Kristen ada tahun berapa? Botak. Sejak jadi Kristen botak. ada berapa? Sejak botak. Botak. Itu dia botak karena pikir-pikir agama Kristen. Kristen ada di abad keberapa? Makanya dia botak karena selalu pikir agama orang lain. Makanya kepalanya botak. Hah? Violence? Kristen ada di abad keberapa? sebentar gini Pak, gini ya. Kan udah aku bilang tadi. Agama Kristen kan duluan muncul daripada agama Islam, benar nggak? Benar nggak? Siapa yang bilang Kristen duluan muncul? Benar Anda Protestan betul? Agama Kristen. Anda Protestan betul? Benar nggak di luar Kristen? Protestan muncul di abad ke-16. Benar Anda harus nggak tahu agama itu. Kristen itu di luar muncul daripada Tidak Islam? benar. Tidak benar. Nggak benar. Dinul Islam sudah ada sejak dahulu. Surah Al-Hajj ayat 78. Sudah ada sejak dahulu Islam. Gimana sih? Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Asy-Syura dikatakan dia Islam. Sampai kepada anak keturunannya semua, kepada Musa, Ibrahim, Isa, semua Islam. Sementara Protestan adanya baru di abad ke-16. Dan ini yang perlu Anda ketahui ya, Violence ya. Dengar dulu Violence ya. Kristen itu nggak pernah ada. Kalau Anda baca Bible Anda, Kristen itu nggak pernah ada. Memang nggak Tapi ada orang Kristen artinya diadakan. pengikut Kristus. Dia diadakan. Kristen itu diadakan. Siapa yang mengadakan Kristen? KPR 11 nomor 26 Paulus. Gitu loh. Sementara Islam itu ada. Adanya Islam itu atas izin Allah. Buktinya adanya Islam, adanya Nabi. Buktinya adanya Yahudi, adanya Nabi. Siapa Nabi mereka? Nabi Musa. Buktinya adanya Islam, adanya Nabi. Siapa Nabinya? Nabi Muhammad SAW. Buktinya Kristen itu ada siapa? Apa Nabinya? Apa kitabnya? Bang, kalau Kristen Jadi diadakan, bedakan antara ada dengan diadakan. Kristen itu diadakan dalam KPR 11 nomor 26. Dan Kristen yang kau anut saat itu bukan Kristen yang diadakan oleh Paulus. Paulus nggak pernah mengadakan Kristen Protestan. Paulus tidak pernah menjadikan Kristen Katolik. Paulus tidak pernah menjadikan Kristen karismatik. Kristen denom-denom lainnya nggak ada. Jadi jangan ngerasa Anda duluan daripada Islam. Gitu loh. Bahkan di hadapan Yesus Anda nggak pernah ada. Malu banget. Ya, Narasinya makanya kayak jangan jadi Kristen. Kalau masih malu, kalau sudah malu, jangan jadi Kristen lagi. Kak Violence-nya. Berarti yang nggak punya malu itu orang Islam gitu ya? jadi apa bang? Berarti yang nggak punya malu itu orang Islam gitu ya? Bagaimana Anda masih memiliki perasaan malu, sementara Anda menyembah manusia yang nggak tahu malu? Kenapa saya katakan nggak tahu malu? Dengan memilih mati tanpa busana. Kan nggak tahu malu. Emang Bener ya, nggak? emang ya itulah kau kalau dan nilai suatu keburukan itu terus sisinya buruk, terus nggak mau melihat apa yang baik. Aku tahu kau mualaf loh Pak. Udah tua bukan Nggak, saya tanya sama kamu. malah mikirin Orang agama yang memilih orang. mati. Emang kau udah Orang pasti yang memilih masuk mati surga dalam kalau kau kondisi nggak bahas-bahas berbusana. agama Tahu begini. malu atau nggak tahu malu? Gini Pak, Ini emang kan kau udah pasti masuk orang surga Kristen kalau kau bahas-bahas agama. Pak, emang kalau kau bahas-bahas agama Kristen gini, kau masuk surga ya? Loh, begitu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku nggak pernah lagi berharap masuk surga. Karena memang surga telah ditetapkan atas kami. Dalilnya Oh, banyak. berarti kalau semua Gitu kalian loh, melakukan dalam surah kejahatan Fussilat itu, 30, dalam surah Al-Bayyinah, orang. dalam surah apa lagi? Dalam surah Al-Ankabut banyak dalilnya. Berarti Surga kalau itu kampung membunuh halaman orang. kami orang-orang beriman. berarti kalau membunuh orang, ada mencelakakan imannya kok, orang kau. dengan mengucapkan imanmu kalimat kayak syahadat dahulu, berarti itu bisa masuk surga Kau gitu. menipu orang, kau menipu agama Gimana? kau. Ada otakmu. Yang mana yang mau didengarkan Gak ada ngomong imanmu sih? kayak gitu. Gak ada imanmu kayak gitu.
Kau tipu orang. Kau Yang mana mau didengarkan Berarti ganjian kalau Kristen mau Protestan? membunuh orang, Kau bodoh-bodohi orang. kalau mau Makanya dia membunuh botak orang, itu karena mengucapkan pikir-pikir agama kalimat orang. syahadat, Supaya kau banyak. berarti pengikut ini ya, kau di berarti bisa Indonesia masuk ini. surga ya. Jadi Dia rambutnya udah botak karena pikir-pikir agama orang. Orang mau mencelakakan orang. orang sudah dari Ini dulu. ya, kepalanya udah botak karena selalu pikir agama orang. Botak kau. Jangan kalian pula kayak anjing sini ngomong. Itu satu ngomong. Makanya dia botak karena pikir agama-agama orang. Makanya kepalanya botak, udah nggak ada rambutnya. Bila yang lebih duluan. Nggak boleh begitu. Yesus kalau rambut